diri saya untuk kami kayaknya harus mengurangi naik podium ya, karena beberapa waktu yang lalu sering sekali di podium ini. Jadi makanya kemarin diminta udah yang lain aja dulu Allah. Tapi karena ini permintaan dari pengurus DKM dan di sini juga kan forumnya bukan forum apa istilahnya belajar dan mengajar, enggak, ini kan giliran baca kitab secara runut ya, sambil juga kami belajar begitu. Kemudian yang berikutnya yang ada di tangan saya ini yang diserahkan beberapa waktu lalu oleh Pak Fauzi, melanjutkan tentang bab keutamaan sholat berjamaah. Saya disclaimer dulu, karena memang kita tahu beliau Imam An-Nawawi ini mensyarah kitab Al-Um yang besar itu. Nama kitab beliau syarah dari kitab Al-Um itu namanya Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu penjelasan yang paling baik terkait dengan kitab Al-Um. Jumlahnya sekitar kalau tidak salah 21, kalau enggak 27 jilid Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu. Jadi pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i itu secara fikihnya itu disyarah oleh beliau. Jadi apabila ada nanti disampaikan saat pembacaan syarah yang ada di tangan saya ini, jadi sudah saya disclaimer, ini dibatasi ruang lingkupnya hanya pada keutamaan. Jadi fadhailul a'mal. Jadi ini adalah pelecut semangat kita untuk berbuat, melakukan amaliyah. Jadi tidak bermaksud nanti kalau ada unsur hukum di dalamnya langsung saja kita merujuk kepada yang aslinya saja. Imam An-Nawawi aja diminta untuk bikin mazhab, beliau tidak mau ya. Beliau masih dengan tawadhu beliau mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Terkait salat berjamaah, ini saya disclaimer lagi, terkait salat berjamaah, Imam Asy-Syafi'i menurut pandangan beliau sunnah muakkadah. Imam Asy-Syafi'i, jadi sunnah yang sangat ditekankan. Namun kita harus tahu juga pendapat yang lain seperti Imam Abu Hanifah itu mewajibkan salat berjamaah. Ini disclaimer dulu dari awal supaya kita nanti tidak keluar dari sini berdebat. Jadi saya tidak ingin kita, karena forum yang mulia ini justru kita tergoda setan berdebat. Itu yang perlu disclaimer. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Pada bab ini hadis yang pertama disebutkan satu riwayat dari Ibnu Mas'ud, rawahu Bukhari Muslim muttafaq alaih, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri bisa 27 darajah. 27 derajat. Artinya keutamaannya salat berjamaah itu 27 derajat lebih utama dibandingkan salat sendiri. Dari hadis ini sudah jelas kita tahu bahwa intinya salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat. Kemudian pada hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya seorang laki-laki fi jama'atin, salat berjamaah, tudha'afu ala salatihi fi baiti wa fi suqihi khamsan, dilipat gandakan pahalanya atas salatnya di rumahnya atau di pasarnya atau di tokonya atau di perniagaannya, khamsan wa ishrina dhi'fan, 25 kali atau 25 kali lipat ganda lebih utama. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid. Dan yang demikian itu bahwasanya apabila ia berwudu dengan fa ahsana al-wudu', dengan sebaik-baiknya wudu yang sempurna, thumma kharaja ila masjid, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid. La yakhrujuhu illa shalah, tidak keluar melainkan dengan niatan awal itu untuk salat. Ya. Jadi apabila kita berwudu di rumah, niat berjalan ke masjid, tidak niat lewat masjid kebetulan terus kita mampir, enggak, memang niat. Atau mungkin ke masjid niatnya jualan mungkin. Ada juga yang kayak gitu. Ya, saya sering dipesan saat madu gitu. 2 ya misalnya. Kemarin yang terbaru. Kadang-kadang sering lupa. Karena memang niat kita sholat ya, datang ke masjid. Jadi kalau kita niat yang lain ya sudah gugur itu. Jadi dia berwudu kemudian memang benar-benar mau sholat berjamaah, dilipat gandakan khamsan wa ishrina dhi'fan, 25 kali lipat ganda. La yukhraju illa shalah, tidak keluar orang tersebut melainkan hanya untuk salat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun. Kemudian tidaklah dia melangkah satu langkah. Lam yakhtu khutwatan, tidak dia melangkah kemudian melangkah, illa rufi'at lahu biha darajatun, kecuali satu langkahnya itu diangkat 1 derajat oleh Allah SWT. Jadi kalau rumah di Neo berapa langkah itu, Masya Allah itu mungkin 100 langkah kalau di ujung itu, luar biasa ya, sholat berjamaah. Makanya cari rumah enggak usah yang dekat-dekat masjid juga, enggak apa-apa, agak sedikit jauh juga itu banyak pahalanya. Wa khuttat anhu biha khati'atun, dan dihapuskan dengan salatnya itu, salat berjamaahnya itu, khati'atun, satu kesalahan. Fa idza shalla lam tazalul malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu. Kemudian tatkala dia salat, lam tazal, tidak diragukan lagi atau tidak berhenti, tidak ada habis-habisnya itu, al malaikatu tusalli alaihi, malaikat itu berdoa padanya, mendoakan orang tersebut yang tadi salat berjamaah itu, madama fi musallahu, pada saat madama itu ketika selama dia masih di tempat salatnya itu, selama dia berada di tempat salat, malaikat. Jadi misalnya kita tadi salat kemudian salam, tidak beranjak, tetap di masjid ini sampai zuhur misalnya, i'tikaf misalnya. Selama itu juga malaikat mendoakan. Malaikat mendoakan 2 minimal, memintakan rahmat kepada Allah dan kemudian memohon diampunkan segala dosa-dosanya. Malam yuhdith. Kemudian sedang dia, saat dia di tempat sholatnya tadi tidak beranjak itu, malam yuhdith, dia tidak berhadas ya.
Selama kita tidak berhadas, kita tempat, selama itu juga malaikat mendoakan. Apa kata malaikat? Taqulu Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi, wahai Allah, limpahkanlah salawat kepadanya. Jadi malaikat bersalawat kepada orang-orang yang salat berjamaah. Kemudian apa lagi kata malaikat? Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah dia. Ini hadis yang kedua. Kemudian yang ketiga juga wa anhu, masih dari Abu Hurairah. Qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Bahwasanya dari Abu Hurairah berkata, datang seorang laki-laki yang buta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan atau berkata, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Saya tidak memiliki seseorang pun yang menuntun saya ke masjid. Jadi ini pemuda yang tua, ya, rajulun a'ma, pemuda yang buta, rajulun a'ma. Jadi orang buta tidak memiliki orang menuntunnya ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bertanya kepada pemuda tersebut, an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baitihi. Jadi pemuda ini meminta rukhsah. Kami ulangi, ya Rasulullah laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yurakhkhisa lahu. Jadi pemuda ini meminta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak datang ke masjid dikarenakan tidak ada orang yang mengantarnya atau menuntunnya. Fa yusalli fi baitihi. Kemudian orang tersebut hendak salat di rumahnya. Farakhkhasa lahu falamma walla da'ahu faqala lahu. Kemudian Rasulullah memberikan keringanan kepada orang tersebut. Falamma walla, dan tatkala orang tersebut hendak balik, da'ahu, Rasulullah manggil, ai fulan, gitu. Di riwayat yang lain disebutkan beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum, ya, salah seorang muadzin Rasulullah. Faqala lahu, dan Rasulullah bertanya kepadanya, hal tasma'un nida'a bis shalah, apakah kamu mau dengarkan panggilan untuk salat? Qala, Abdullah Ummi Maktum menjawab, na'am. Tsumma qala, Rasulullah bersabda, fa'ajib, maka datangilah panggilan tersebut atau penuhilah, maka jawablah panggilan tersebut. Ini seorang buta, ya. Kemudian jadi mulai runtutan Syekh Nawawi ini bikin urutan itu kan dari yang apa? Yang ringan dulu hadisnya, kemudian agak sedikit keras, kemudian agak sedikit keras lagi. Ini yang keras lagi, lebih agak ekstrim dari yang tadi. Wa ana Abdullah wa qila Amr bin Qais al-ma'ruf bi ibni Ummi Maktum. Ini tadi. Al-mu'adzini radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah yang dikatakan bahwasanya Amr bin Qais atau yang dikenal dengan al-ma'ruf bi ibni Ummi Maktum, anaknya Ummi Maktum, muadzin, seorang muadzin tadi, ya. Annahu qala, ya Rasulullah, innal madinata kathiratul hawami was-sibai. Ya Rasulullah, sesungguhnya di kota wahai Rasulullah, sesungguhnya Madinah ini,
kota Madinah ini kathiratul hawami wassibai, banyak binatang berbisa dan binatang buasnya. Mungkin waktu itu masih banyak ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasma'u hayya 'alas shalah. Rasul menjawab dengan sebuah pertanyaan, apakah kamu mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, fa hayya halah gitu. Maka ke sini, datang ke masjid. Itu seorang buta, tidak ada yang menuntun, banyak binatang berbisa, kemudian binatang buasnya juga ada. Masih ditanya sama Rasulullah, kamu dengar hayya 'alas shalah, kamu dengar hayya 'alal falah. Maka ke sini datang. Ya. Mungkin 3 riwayat ini sedikit menggambarkan tadi itu. Jadi kita batasi pembahasan ini hanya untuk keutamaan. Demikianlah keutamaan. Adapun pendapat atau konsekuensi hukum fikih dari hadis-hadis ini kita rujuk saja kepada imam mazhab. Itu yang lebih aman kayaknya. Kita rujuk saja ke imam mazhab. Kalau saya simpulkan nanti di sini wajib atau ada yang enggak setuju, ada yang sunnah, tidak setuju lagi, kita berantem kita di luar. Ya. Kita enggak jadi sholat berjamaah lantaran berantem masalah hukum sholat berjamaah, akhirnya jamaahnya bubar karena berantem. Nah tentunya juga ini kebijaksanaan kita juga apabila kita mengajak saudara-saudara kita untuk tidak menjudge, wah kamu malas sholat ini apa. Itu tadi kalau kita ambil pandangan Imam Syafi'i, ada level tahap-tahapnya ya. Jadi orang tentunya yang sudah di masjid harus kita sampaikan ini. Tapi yang masih di luar ini, yang masih di luar, kita ajak, oh kamu bakar rumahnya. Ada riwayat juga yang bakar. Ada di sini juga mungkin waktu ya, karena ini kultum. Ya. Dengan pemahaman hadis tersebut yang tekstual kita pahami, nanti kita mengambil kesimpulan. Padahal ulama terdahulu saja imam mazhab itu sudah berbeda kesimpulan hukumnya dari banyak hadis-hadis yang senada dengan ini. Jadi itu mungkin perlu kita bijak juga membaca hadis, karena hadis Riyadhus Shalihin ini merupakan kumpulan hadis, bukan kitab fikih. Jadi rentetan hadisnya itu hanya menyampaikan bahwa ini hadis loh, ini hadis, ini hadis, ini hadis. Tidak menyimpulkan konsekuensi hukumnya. Kalau kita mau baca pendapat Imam An-Nawawi tentang sholat berjamaah, ya, kita baca kitab beliau syarah tadi itu, Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, jadi di situ makanya dari awal tadi saya disclaimer dari awal supaya ya ini menjadi inspirasi kita ya, khususnya yang sudah ada di masjid, khususnya kami lah ya, selaku yang membaca ini ngeri juga bacanya ya. Ini kan menunjuk satu orang kan, tiganya ke sini. Ya, jadi hadis ayat tentang sholat berjamaah itu kan, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, tadi yang dibaca, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sholatlah bersama, rukulah bersama orang-orang yang ruku, artinya sholatlah itu dengan berjamaah. Lanjutannya tadi itu atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nah itu ngeri juga, kamu menyuruh orang berbuat baik melupakan dirimu sendiri. Nah, kan perangainya orang kaum Yahudi juga. Nah ini jadi kita anggap saja ini untuk saya pribadi khususnya, mudah-mudahan, dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan dalam beribadah kepadanya, kemudian diberikan kekuatan juga khususnya di bulan Ramadan ini bisa diselesaikan dengan maksimal ya, benar-benar kita mendapatkan pendidikan ruh lah
30 hari ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada yang salah, itu tentunya dari kami pribadi. Namun apabila ada yang benar, kebenaran itu pasti datangnya dari Allah SWT. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.